Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi teori keuangan terkait teori kebijakan dividen. Nah, sebelumnya, video ini dirancang oleh dua orang, yaitu ada Muhammad Hidayatur Rahman dan Ahmad Akiradinata, dengan dosen pengampu Ibu Dewi Cahyani. Nah, kita masuk ke kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini merupakan pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemberi modal atau pemegang saham atas laba yang diperoleh selama aktivitas usaha itu berlangsung, umumnya selama 1 tahun. Nah, misal nih, suatu perusahaan dimiliki oleh 5 orang. Nah, ketika perusahaan tersebut berhasil memperoleh keuntungan, maka perusahaan tersebut bisa menggunakan laba ditahannya sebagai modal kerja atau dibagikan kepada pemilik perusahaan tersebut yang 5 orang tadi. Ibarat kayak di gambar ini nih, yang koin dibagi-bagi ke 5 orang. Nah, itu tuh disebut sebagai dividen. Jadi, dividen ini singkatnya adalah pembagian keuntungan kepada pemilik perusahaan. Nah, dividen ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada dividen rupiah stabil. Nah, dividen rupiah stabil ini berfokus pada nominal yang konstan. Misal, perusahaan A secara konsisten membagikan dividen sebesar Rp100 per lembar saham, baik itu ketika perusahaan sedang untung banyak atau sedang kesulitan secara ekonomi, perusahaan tetap membagikan dividen sebesar Rp100 per lembar saham tersebut. Nah, terus yang kedua ada dividen reguler. Di dividen reguler ini lebih ditekankan pada dividen payout ratio yang konstan, misalnya 50%. Nah, misal pada perusahaan B pada tahun pertama memperoleh keuntungan sebesar 100 miliar. Nah, berarti kan 50%-nya itu 50 miliar. Berarti perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 50 miliar. Lalu pada tahun kedua, ternyata perusahaan cuma bisa untung sebesar 40%. Nah, karena penekanannya pada dividen payout ratio yang konstan, yaitu tadi 50%, berarti dari 40% labanya tadi, hanya 20 miliar yang dibagikan sebagai dividen. Lalu yang terakhir ada dividen ekstra yang berlaku ketika pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan itu lebih besar daripada ukuran normalnya. Misal perusahaan habis jual asetnya. Nah, terus perusahaan memutuskan membagikan sebagian keuntungan penjualan aset tersebut sebagai dividen. Nah, jadi dividennya tuh bakal gede di 1 tahun doang, tapi tahun-tahun berikutnya ya normal lagi gitu. Lalu kita masuk ke teori-teori kebijakan dividen. Nah, untuk teori-teorinya itu nanti bakal ada yang relevan atau mendukung pembagian dividen ini, atau ada yang irrelevan atau tidak mendukung. Nah, yang pertama ada dividen irrelevan teori yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller pada tahun 1958 yang menyatakan bahwa besar kecilnya nilai suatu perusahaan atau harga saham itu tidak ditentukan oleh besar kecilnya dividen payout ratio, namun nilai perusahaan lebih ditentukan oleh kemampuan dasarnya dalam menghasilkan laba. Nah, tentunya teori ini cukup kontroversial pada masa itu, karena pada masa itu banyak perusahaan yang berbondong-bondong untuk membagikan dividen yang lebih besar gitu untuk meningkatkan harga saham perusahaan. Sehingga pada saat itu teori ini dianggap cukup kontroversial. Nah, lalu teori selanjutnya ada bird in hand theory yang diungkapkan oleh Myron Gordon dan John Littner yang menyatakan bahwa sesungguhnya investor itu lebih menghargai pendapatan berupa dividen yang lebih pasti keberadaannya daripada capital gain. Nah, di teori ini juga berpendapat bahwa dividen yang dibagikan kepada pemegang saham itu dianggap lebih pasti kan daripada capital gain, karena capital gain sendiri tentunya yang dicerminkan oleh harga saham akan cenderung naik turun sehingga tidak pasti, sedangkan dividen yang udah dibagiin kepada investor itu ya sifatnya mutlak menjadi keuntungan para investor tersebut. Nah, di teori ini berpendapat kalau ibaratnya satu burung di tangan itu lebih berharga daripada 1.000 burung di udara yang nggak bisa digapai. Nah, lalu untuk teori selanjutnya ada tax preference theory. Nah, pada teori ini tuh keuntungan modal atau capital gain
dikenakan tarif pajak yang lebih rendah daripada dividen. Nah, jadi pada tax preference theory ini dijelasin kalau laba perusahaan itu sebaiknya ditahan aja sebagai modal kerja lagi yang dalam jangka panjang akan meningkatkan capital gain yang pajaknya lebih rendah daripada pajak dividen yang lebih besar. Nah, di Indonesia sendiri itu pajak dividen ini cukup besar, sebesar 10%. Sedangkan untuk pajak capital gain cukup kecil, hanya 0,1% saat menjual sahamnya. Sehingga dividen akan lebih diberatkan pada pajak yang lebih besar. Nah, lalu selanjutnya ada teori information content or signaling hypothesis. Nah, ini juga diungkapkan oleh MM sama kayak teori pertama tadi yang berpendapat bahwa suatu kenaikan dividen yang di atas kenaikan normal biasanya merupakan suatu sinyal baik bagi para investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan sesuatu penghasilan yang baik di masa depan, ataupun sebaliknya. Nah, jadi MM ini tuh berpendapat kalau perusahaan yang tiba-tiba bagi dividen cukup besar daripada biasanya, itu bisa menjadi tanda kalau perusahaan akan memperoleh laba yang besar di kemudian hari. Namun sebaliknya, ketika perusahaan memperkecil dividennya, maka laba perusahaan ke depannya dapat diprediksi akan mengecil juga karena perusahaan memutuskan untuk bersifat konservatif akan resiko yang mungkin terjadi. Lalu selanjutnya ada teori clientele effect. Teori ini berpendapat kalau pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Investor yang butuh uang cepat akan memilih dividen yang lebih besar. Namun sebaliknya, investor yang tidak butuh uang cepat atau lebih long term lagi itu lebih suka dividennya kecil dan sisa labanya digunakan untuk operasional perusahaan. Nah, jadi pada teori clientele effect ini tuh dia lebih netral, nggak memihak kepada dividen ataupun capital gain karena tentunya investor memiliki persepsinya masing-masing. Nah, selanjutnya setelah kita membahas terkait aspek kebijakan dividen dan teori-teorinya tadi, di sini kita akan membahas dividen saham atau stok dividen. Nah, stok dividen ini merupakan pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham dalam bentuk saham. Seringkali perusahaan membayar dividen saham sebagai pengganti atau pelengkap dividen tunai. Dengan dividen saham, tidak ada uang tunai yang dibagikan dan tidak ada uang nyata nilai transfer dari perusahaan ke investor. Nah, dividen saham ini biasanya dinyatakan dalam persentase. Sebagai contoh, misal sebuah perusahaan akan membagikan dividen sebesar 5%. Nah, artinya pemegang 100 lembar saham akan menerima tambahan 5 lembar saham tanpa biaya. Nah, efek dari dividen saham ini adalah harga saham bisa turun sejalan dengan jumlah dividen saham, sebab ada lebih banyak saham yang beredar. Nah, selanjutnya, mengapa sih perusahaan membagikan dividen saham? Nah, perusahaan ini membagikan dividen saham daripada jenis dividen lain kepada pemegang saham itu disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama, karena perusahaan dalam keadaan kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat melakukan pemberian dividen secara tunai. Jika hal ini terjadi, maka terdapat informasi yang kurang baik terkait keuangan perusahaan dari adanya pembagian dividen saham tersebut. Atau kemungkinan yang kedua, karena perusahaan ingin melakukan investasi baru sehingga kas yang daripada dibagikan sebagai dividen lebih baik untuk membayar investasi jangka panjang. Nah, lalu selanjutnya, kondisi ekuitas pemegang saham terkait dividen saham. Nah, dengan perusahaan memberikan dividen saham kepada pemegang saham, memberikan manfaat bagi pemegang saham dengan penambahan jumlah saham yang dimilikinya. Pada gambar di sini tuh dapat dilihat kalau sebelum adanya pembagian dividen saham, jumlah saham yang beredar sebanyak 100.000
lembar. Nah, setelah perusahaan melakukan pembagian dividen saham sebesar 10%, terdapat perubahan pada jumlah saham yang beredar menjadi 110.000. Nah, dapat dilihat juga bahwa perubahan tersebut tidak merubah kondisi ekuitas atau modal pemegang saham dengan adanya dividen saham, selain menambah jumlah saham yang dimiliki saja. Nah, selanjutnya ada pemecah saham atau stock split, yang merupakan tindakan perusahaan untuk menambah jumlah saham yang beredar dengan memecah suatu saham menjadi 2 saham atau lebih kelipatannya. Nah, pemecahan saham ini atau stock split ini menjadi sebuah metode yang biasa digunakan untuk menurunkan harga pasar saham perusahaan dengan meningkatkan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham. Pemecahan saham ini seringkali dilakukan sebelumnya menerbitkan saham tambahan untuk meningkatkan daya jual saham tersebut dan merangsang aktivitas pasar. Adanya pemecahan saham ini tidak mempengaruhi jumlah modal dan struktur modal, tetapi hanya menambah jumlah saham beredar dan nilai nominal saham. Nah, lalu ini ada kondisi pada saat sebelum dan sesudah perusahaan melakukan pemecahan saham. Nah, dapat dilihat bahwa perusahaan melakukan pemecahan saham 2-1 dengan kondisi awal memiliki 200.000 lembar saham dengan nominal $2 per saham. Nah, setelah perusahaan melakukan pemecahan saham, maka terjadi perubahan pada saham beredar dan nilai nominal per saham tidak merubah jumlah modal. Nah, setelah adanya tadi stock split, maka selanjutnya ada pembelian saham kembali atau repurchase stock. Nah, pembelian saham kembali ini atau repurchase of stock merupakan cara alternatif untuk membayar tunai kepada investor melalui pembelian saham kembali atau buyback. Pembelian saham kembali ini dapat menurunkan jumlah saham yang beredar sehingga otomatis akan meningkatkan EPS dan mendorong terjadinya kenaikan harga saham. Ada 3 metode pembelian saham kembali, yaitu ada open market share repurchase, terus ada juga tender offer share repurchase, dan ada Dutch out share repurchase. Lalu selanjutnya kegiatan repurchase of stock ini memiliki keuntungan dan kerugian. Antara lain, untuk keuntungannya, pengumuman pembelian saham kembali ini dipandang sebagai sinyal positif oleh investor karena dilakukan jika perusahaan merasa harga saham yang ada di pasar itu undervalue. Lalu keuntungan yang kedua, mengurangi jumlah beredar di pasar. Lalu yang ketiga, ada strategi untuk mengambil alih perusahaan dan saham yang dibeli kembali dapat digunakan sebagai tambahan dana dengan dijual kembali. Sementara itu, dari keuntungan-keuntungan tadi juga terdapat kekurangan. Nah, yang pertama dapat merusak nama perusahaan karena sebagian dari investor menilai bahwa kegiatan ini itu menunjukkan perusahaan tidak memiliki investasi baru. Lalu kekurangan kedua, perusahaan mungkin membayar harga yang terlalu tinggi untuk membeli saham kembali di pasar. Nah, lalu terakhir ada studi kasus dari artikel dengan judul Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. Nah, artikel atau penelitian ini tuh bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kebijakan dividen, kebijakan hutang, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Sampelnya yaitu 14 perusahaan perbankan selama 3 tahun dan menghasilkan bahwa adanya pengaruh negatif yang signifikan antara kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Lalu juga adanya pengaruh yang negatif signifikan antara kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan. Lalu adanya pengaruh positif yang signifikan antara profitabilitas dengan nilai perusahaan. Nah, sekian video pembelajaran terkait materi teori kebijakan dividen.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.